Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin sama ketua kelasnya. Ibnu ya, ketua kelasnya ya. Coba pimpin Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita baca doa, Ibu akan mengabsen satu persatu dulu ya. Ahmad Prasetya hadir. Anissa Maulida hadir. Arkara Putra hadir. Bimo Pramudya hadir. Cika Natasha, Dewi Ratna hadir. Dimas Fauzan, Dara Putri, Francisca Prada, ngobrol aja. Gilang Putra, Lala Ayuningsih, Muhammad Gilang, Muhammad Ibnu Fauzan, iya. Nabila Azahra, Nur Inayah, Ratna Septi. Iya, bagus. Nah, sebelumnya kalian ada yang ingat gak sih minggu lalu Ibu bilang kalau hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Lupa? Jadi hari ini kita akan membahas tentang proses Islamisasi di Banten. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu sih, ada yang tahu nggak apa itu proses Islamisasi di Banten? Atau mungkin bagaimana sih proses Islamisasi di Banten? Ibu mau tahu dulu dari kalian semua. Yang bisa angkat tangan ya. Iya, Fauzan. Gimana? Oh, iya, hampir bagus. Hampir benar ya, bukan salah, hampir benar. Coba lagi, satu lagi siapa? Ratna, ya Ratna? Iya, betul. Semua yang tadi dikatakan sama Fauzan, sama Ratna, itu udah hampir benar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bagi dulu nih. Di sini kan ada 16 siswa. Ibu mau bagi dulu ke dalam 2 kelompok ya. Ibu sebutin dulu nih. Kelompok satunya itu ada Ahmad Prasetya, Anissa Maulida, Dewi Ratna, Dara Putri, Gilang Putra, Lala Ayuningsih, Muhammad Ibnu Fauzan, dan Nur Inayah. Itu kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Arkara Putra, ada Bimo Pramudya, ditulis Cika Natasha, Dimas Fauzan, Francisca Prada, Muhammad Gilang, Nabila Azahra, dan Ratna Septi. Gimana? Udah pas kan ya? Iya. Nah, setelah bagi kelompok ini, nantinya setelah itu ya, Ibu ini akan menampilkan sebuah tayangan video yang mana nantinya di situ menjelasin tentang bagaimana proses Islamisasi di Banten. Nah, nanti nih coba dibagi dulu mana kelompok 1, mana kelompok 2. Bagi dulu. Nah, nantinya masing-masing kalian nih di masing-masing kelompok kalian itu berdiskusi bagaimana proses Islamisasi di Banten, dan nantinya di video itu tuh ada suatu permasalahan yang nantinya harus kalian bahas dan kalian presentasikan. Nah, coba ya Ibu tayangin dulu videonya. Sebelum Ibu putar videonya, Ibu mau kalian bagi dulu, coba bagi dulu. Bagi 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Coba ya, bagi dulu. Udah? Iya nih,
Ibu putar ya videonya. Ibu kasih ini kan videonya kurang lebih 15 menit ya. Dan ibu akan kasih waktu selama berapa ya? Maunya berapa? Jangan banyak-banyak ya, 15 menit aja. Jadi 15 menit nonton video, 15 menit kalian diskusi. Nah, nanti setelah itu hasil diskusinya itu kalian presentasikan, kalian paparkan gimana sih permasalahan yang tadi ditayangin di video, kalian pecahkan dan kalian tuangkan di kelompok kalian. Nanti presentasi ke depan ibu akan menyimak ya. Oke, ibu putar ya, silahkan menonton. Nah, videonya sudah selesai. Sekarang waktunya diskusi kelompok. Ingat, waktunya hanya 15 menit. Kalian pergunakan secara sebaik mungkin. Setelah nanti waktunya sudah habis, perwakilan kelompok ya, atau semua aja ya, perwakilan aja deh, perwakilan beberapa orang dari masing-masing kelompoknya maju ke depan, paparin beberapa hasil diskusi kalian yang tadi sudah dibahas di masing-masing kelompok. Kalian paparkan di depan. Nantinya ibu akan menyimak dan juga menilai bagaimana hasil dari diskusi kalian ini. Nah, setelah nanti kalian memaparkan dari masing-masing kelompok, ibu akan melakukan refleksi dan mengulang kembali ya materi yang tadi, baiknya gimana gitu. Oke, sekarang waktunya diskusi ya. Waktunya 15 menit, ingat. Waktunya udah habis anak-anak. Gimana? Udah ketemu hasil diskusinya dari beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan? Gimana? Udah ketemu? Ya, sekarang ibu mau perwakilan kelompoknya maju ke depan buat presentasiin beberapa hasil diskusi dari kelompok kalian. Ibu mau dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju coba? Di sini kan ada 8 orang. Perwakilan beberapa deh. Terserah mau 2, mau 4, perwakilan aja. Berapa? 4. Ya udah. Siapa aja nih? Ada siapa nih? Dewi Ratma ya. Silahkan paparin ya tentang apa tadi permasalahannya tuh? Sejarah Islam di Banten, tokoh Islam di Banten, dan yang ketiga, iya, lembaga pendidikan Islam di Banten. Coba paparin. Nah, udah nih, kelompok 2 udah maju ya, udah presentasi, bagus. Kelompok 2, kelompok 1 maksudnya, bagus. Cukup rinci dan sumber-sumber yang dipakai juga lumayan bagus ya. Bagus. Sekarang ibu mau dari kelompok 2. Coba maju kelompok 2 perwakilannya. Mau berapa orang? 3. Ya boleh, maju aja. Paparin ya. Nah, setelah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah maju memaparkan hasil diskusinya ya, suatu permasalahan yang tadi ibu berikan dan kalian pecahkan, ibu bisa bilang sudah cukup bagus dan penjelasannya lengkap, rinci. Kalian menjelaskan dari A sampai Z, lumayan bagus ya. Nah, sekarang ibu akan melakukan refleksi ya, bisa dibilang kayak ibu memberikan beberapa materi biar kalian lebih mengerti. Nah, yang pertama itu tentang sejarah Islam kerajaan di Banten. Tadi kelompok 1 kan menjelaskan
sejarah Islam kerajaan Banten itu ada Sultan Gunung Jati, ya kan? Dan juga Sultan Hasanuddin, dan itu benar. Jadi Banten ini memiliki daya tarik selain merupakan daerah yang sangat strategis karena letaknya yang ada di Selat Sunda. Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Sumatera dan juga Jawa. Nah, posisi ini juga mendukung nih bagaimana proses masuknya Islam di Banten dan penyebaran kerajaan di Banten. Nah, strategisnya Banten ini sebagai kota yang terbuka ya, berhasil dimanfaatkan oleh Sunan siapa? Sunan Gunung Jati yang memberdayakan putranya Pangeran Hasanuddin untuk membangun Kesultanan Banten di Banten dong. Dan lalu diangkat sebagai raja di Kesultanan Banten tersebut. Yang pertama itu Sultan Hasanuddin. Terus Sultan Hasanuddin itu memerintah Banten kurang lebih berapa coba? 18 tahun, dari tahun 1552 sampai dengan 1570. Nah, lalu pada masa puncak perkembangannya itu Kesultanan Banten ini semakin menjadi kesultanan yang besar ya, pusat penyebaran Islam yang besar di Banten. Karena di Banten sendiri ini banyak pesantren-pesantren yang ada di Banten. Bahkan dari orang luar pun datang ke Banten untuk belajar tentang bagaimana Islam di pesantren yang ada di Banten. Coba salah satu pesantren yang ada di Banten pada saat itu apa? Yang paling terkenal. Iya, benar. Pesantren Kasunyatan yang mana berada di Banten. Nah, pesantren Kasunyatan ini nih dianggap paling tua ya. Dianggap paling tua dari Masjid Agung Banten. Mungkin itu aja ya penjelasan dari Ibu, mulai dari sejarahnya, tokoh-tokohnya, dan juga lembaga-lembaga ajaran Islam di Banten. Nah, sekarang karena waktunya udah habis ya, kita tutup aja. Coba Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dan juga berdiskusi memecahkan suatu masalah yang tadi Ibu berikan tentang suatu permasalahan bagaimana sejarah proses Islamisasi di Banten, siapa saja tokoh penyebaran Islam di Banten, dan juga lembaga-lembaga Islam di Banten. Nah, mungkin itu aja. Ibu ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat.